Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dari Gardu Action. Perkenalkan, saya Naufal Muhammad Firdausyan, salah satu anggota dari tim program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat yang bermitra dengan Gardu Action. Saya saat ini merupakan mahasiswa di tahun kedua di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini saya akan coba untuk berbagi mungkin lebih tepatnya mengenai dasar-dasar pengelolaan keuangan sederhana yang bisa diterapkan di Gardu Action. Disclaimer untuk awal, sebenarnya saya bukan mahasiswa akuntansi atau mahasiswa yang mungkin cakap dengan pengelolaan keuangan, tetapi setidaknya dengan mungkin pengetahuan atau yang saya miliki, saya bisa sharing ke Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengenai hal ini. Yang perlu kita garis bawahi ada dua komponen-komponen penting untuk kita melakukan pencatatan keuangan atau pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah masalah pencatatan aset atau inventarisasi barang yang nanti akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Lalu ada juga dalam bentuk pencatatan keuangan. Pencatatan keuangan ini akan secara rutin dilakukan oleh tim bendahara dari organisasi atau dalam hal Gardu Action untuk mencatat segala transaksi yang masuk maupun keluar dari suatu organisasi. Nah, sebelumnya kenapa sih perlu ada inventarisasi dan pencatatan keuangan? Setidaknya ada 5 hal yang bisa kita ambil mengapa perlu ada kegiatan ini. Yang pasti yang pertama adalah menciptakan tertib administrasi. Tertib administrasi ini pun nanti tujuannya akan merembet kemana-mana. Pada akhirnya akan tahu di mana posisi keuangan dari organisasi. Lalu yang kedua, tentunya untuk menghemat pengeluaran terhadap pembelian barang-barang yang sekiranya tidak perlu dibeli. Misalnya ketika kita sudah menginventarisasi ada barang-barang, misalnya bulan lalu kita sudah beli sarung tangan, ternyata kalau di bulan sekarang sarung tangannya masih ada. Jadi kita tidak perlu untuk beli sarung tangan itu lagi, misalnya. Jadi itu bisa menghemat pengeluaran terhadap pembelian barang-barang yang sekiranya tidak perlu untuk dibeli. Karena beberapa kadang orang-orang masih berpikir bahwa udah sekalian beli aja mumpung di toko dan lain sebagainya. Tapi kan itu tidak malah cenderung banyak pengeluarannya sehingga nanti malah beban keuangan akan semakin meningkat. Lalu yang ketiga dalam menghitung aset yang dimiliki oleh organisasi, ketika kita beli sesuatu, misalnya beli mesin, membeli perlengkapan dan lain sebagainya, hal tersebut termasuk ke dalam aset yang dimiliki oleh organisasi. Sehingga harapannya dapat diketahui organisasi tersebut memiliki aset bernilai berapa. Lalu yang keempat yaitu untuk spesifik untuk pencatatan keuangan, yaitu untuk mengetahui pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi pada periode tertentu. Jadi nanti ketika kita melakukan pencatatan secara rutin, harapannya adalah kita mengetahui pemasukannya dari mana aja nih organisasi. Misalnya dari penjual, dari misalnya usaha dana misalnya, atau dari hibah pihak ketiga misalnya. Atau misalnya pengeluaran biaya perlengkapan, dari biaya perlengkapan dari pembelian masker misalnya, pembelian sepatu boot dan lain sebagainya. Itu dapat diketahui oleh organisasi, terutama dalam periode tertentu. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan strategi yang dilakukan organisasi dalam melakukan operasional kegiatannya. Jadi kita akan tahu misalnya, oh ternyata beban untuk kita biaya yang kita keluarkan itu tidak sepadan dengan output yang kita dapatkan. Jadi ini bisa menjadi menentukan strategi, oh berarti kita harus menekan biaya-biaya operasional yang kita lakukan selama ini. Seperti itu. Jadi ada setidaknya 5 hal yang penting untuk diketahui mengapa perlu adanya inventarisasi aset dan pencatatan keuangan. Lalu kita masuk kepada inventaris barang. Sebenarnya simpel saja dan ini pun tabelnya tidak fleksibel, tergantung kebutuhan dari masing-masing organisasi. Tetapi setidaknya barang-barang yang dibeli oleh organisasi itu terinventaris dengan jelas. Misalnya sarung tangan, mesin, nanti ada lagi sepatu boot, dan lain sebagainya. Nah, itu pun untuk memudahkan kita menginventarisasi, kita perlukan yang namanya kode barang tersebut. Nah, kode barang ini sebenarnya bebas, kembali lagi kepada organisasi. Misalnya kalau contoh di sini adalah B-001.
B-001 ini adalah untuk inventaris barang dari sarung tangan. Nah, ini opsional untuk merek Latexa misalnya. Walaupun ini mereknya nggak ada ya, tapi kita sebagai contoh saja bahwa ada merek Latexa. Siapa tahu nanti ketika beli sarung tangan juga ada beli merek yang lain, misalnya merek X, merek Y. Nah, itu bisa kita masukkan ke dalam tabel inventarisasi barang, tetapi kodenya yang dibedakan. Lalu ada jumlahnya, ada berapa buah, dan ada satuannya, berapa buah, misalnya berapa karung, berapa bundel, dan lain sebagainya. Dan diakhiri dengan di tabel terakhir di kolomnya adalah tahun perolehannya. Kalau diperoleh tahun 2020, ditulis tahun 2020, perolehannya 2019, ditulis 2019, dan seterusnya. Nah, secara umum, biasanya inventarisasi barang ini akan ditinjau setiap 1 tahun sekali. Namun, kembali lagi kepada organisasi, fleksibilitas dari organisasi bisa melakukan pengecekan secara berkala setiap 1 bulan sekali atau sesuai dengan kesepakatan dengan organisasi lain, tim anggota organisasi lainnya. Dan yang kedua adalah kolom dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Misalnya ketika, oh ini kode merek jumlah satuan ini kurang lengkap nih, kita perlu ukuran barangnya, perlu spesifikasinya, dan sebagainya, itu diperbolehkan. Nanti menambahkan kolom lagi, sehingga nanti tabel inventarisasi akan semakin lengkap. Memang seharusnya nanti arahnya adalah harusnya memang ada perlu ukuran barang, spesifikasi, dan lain sebagainya. Ini untuk tabel inventaris barang. Nah, kita masuk kepada mulai pencatatan keuangan. Sebenarnya kita nanti tidak akan masuk kepada benar-benar akuntansi yang real, tetapi kita akan mengambil contoh dari konsep pembukuan saja. Sebenarnya karena kalau kita mengambil siklus dari akuntansi itu akan sangat panjang sekali dan memerlukan stage yang banyak. Saya dari bukti transaksi misalnya. Jadi ketika sebelum kita mencatat keuangan harus diketahui terlebih dahulu bukti transaksinya. Misalnya kita beli sarung tangan. Mana buktinya kita membeli sarung tangan? Nota. Nota tersebut adalah sebagai bukti transaksi kita melakukan bukti transaksi tersebut yang bisa kita masukkan ke dalam pencatatan keuangan kita. Jadi bukti transaksi ini bisa banyak sebenarnya, bisa nota, bisa kwitansi, bisa mungkin faktur, dan lain sebagainya. Lalu kalau siklus akuntansi ini cukup panjang, nanti ketika bukti transaksi masuk, kita masukkan ke jurnal umum, setelah jurnal umum dimasukkan ke buku besar, jadi buku besar nanti mengklasifikasikan berdasarkan akun-akunnya, nanti ada akun misalnya kas, piutang, dan lain sebagainya, yang walaupun kita tidak akan masuk ke sana untuk kali ini. Lalu ada neraca saldo itu untuk mengetahui posisi keuangan. Lalu ada jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan, misalnya nanti ada, oh ternyata perlengkapannya yang kita ketahui tinggal segini, nilainya tinggal segini misalnya, atau oh mesinnya harus disusutkan, berarti kita harus menyusutkan mesin itu sehingga nilainya bisa kita ketahui sekarang. Nah pada akhirnya setelah jurnal penyesuaian akan muncul yaitu laporan keuangan. Dan akhirnya jurnal penutup, tapi kita tidak akan masuk kepada hal-hal seperti buku besar, neraca saldo, jurnal penutup, dan lain sebagainya. Kita akan simpel menggunakan tabel pembukuan dan laporan keuangan saja. Nah, untuk pencatatan keuangan ada 2 hal yang penting kita ambil, yaitu ada masalah pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan itu bisa terjadi ketika ada penjualan produk, misalnya kita melakukan penjualan produk, lalu ada juga hibah, atau hibah itu adalah bantuan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat. Dan itu bisa macam-macam pemasukan, tergantung nanti bagaimana organisasi menganggap sebuah transaksi itu apakah dia masuk ke pemasukan atau tidak. Lalu yang kedua ada pengeluaran. Pengeluaran ini ada banyak macam-macamnya. Misalnya biaya sewa, apakah ketika kita melakukan operasional kegiatan organisasi kita melakukan sewa tempat kah, atau ketika kita membeli perlengkapan, membayar gaji, dan lain sebagainya. Itu akan macam-macam bentuk pengeluaran itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah tabel pembukuan. Ini simple. Sebenarnya ini juga disclaimer, ini tidak memenuhi standar akuntansi yang sebenarnya, tetapi at least ini akan memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian mengenai pembukuan atau pencatatan keuangan. Ada beberapa kolom yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama adalah kolom dari nomor, lalu ada tanggal, ini adalah tanggal di mana transaksi itu terjadi. Nah, transaksi di sini ditulis transaksi apa yang terjadi. Misalnya di sini penjualan produk.
Keterangan ini sebenarnya tidak begitu penting juga, tapi untuk memudahkan nanti ketika kita melihat daftar pembukuan kita bisa cantumkan keterangan di sini. Nah, setelah itu akan terlihat, oh kita menjual produk 3 buah dengan harga masing-masing 50.000. Nah, berarti di debit kita masukkan 150.000. Mungkin secara gampang sebenarnya debit kredit ini istilahnya kalau secara akuntansi hanya istilah kiri dan kanan. Tetapi kalau dalam hal ini kita bisa masukkan, kita bisa asumsikan bahwa debit itu pemasukan dan kredit itu pengeluaran. Walaupun ini istilah yang tidak dibenarkan secara akuntansi, tapi ini setidaknya memudahkan kita untuk melakukan pencatatan keuangan. Nah, kita isi debit 150.000 dan kita isi saldo di sini adalah 150.000. Setelah itu misalnya ketika setelah tanggal 1 September, 2 September tidak ada transaksi. Lalu ketika 3 September, oh ternyata kita perlu membeli peralatan seperti misalnya sarung tangan. Nah, di tanggal 3 September akhirnya kita melakukan transaksi pembelian perlengkapan sarung tangan. Kita kasih keterangan kita beli 2 pasang dengan harga 60.000 dan kita tulis di kredit. Atau dalam hal ini mungkin kita asumsikan pengeluaran 120.000. Nah, kita hitung di sini saldo kita kas atau yang kita pegang, uang yang kita pegang itu senilai 30.000. Dan begitu seterusnya nomor 3, 4 sampai akhir bulan. Dan nanti pada akhirnya akan dijumlah di akhir debitnya berapa, kreditnya berapa. Sehingga nanti debit dikurangi kredit adalah saldo kita. Kalau kita di sini kita lihat bahwa debitnya adalah 1.500.000, setelah dikurangi kredit 1.275.000, berarti pemasukan kita selama bulan ini adalah 1.500.000, lalu ada kredit kita pengeluarannya 1.275.000, sehingga saldo akhir kita adalah 225.000. Nah, bagaimana jika debit ini lebih besar daripada kredit? Bisa jadi. Nah, tapi nanti pada akhirnya saldonya akan minus. Berarti ada berarti organisasinya lagi tombok waktu itu. Nah, catatannya pembukuan ini bisa dilakukan dengan aplikasi Microsoft Excel secara simple atau Google Spreadsheet. Google Spreadsheet ini tetapi syaratnya dia harus online. Tapi kelebihannya ketika Google Spreadsheet adalah ketika kita terkoneksi internet, ketika kita melakukan transaksi sudah ada buktinya, kita bisa langsung untuk melakukan pencatatan di Google Spreadsheet tersebut. Nah, kedua adalah pencatatan ini ditutup setiap akhir bulan. Nah, sebenarnya ketika kita sebelum memasukkan transaksi ini, yang sudah saya beritahu di awal bahwa perlu adanya bukti transaksi. Nah, saya kurang tahu apakah di organisasi ini apakah pasti sudah harus ada bukti transaksi ya yang dikirimkan kepada bendahara. Setidaknya bendahara itu menginventaris bukti transaksi tersebut sehingga jadi bukti pada akhirnya bahwa benar-benar terjadi pembelian perlengkapan sarung tangan misalnya. Jangan sampai nanti tiba-tiba masuk ke dalam tabel pembukuan seperti ini tapi bukti transaksinya tidak ditemukan. Nah, sebenarnya untuk antisipasi itu adalah setiap melakukan transaksi, bukti transaksi tersebut difoto, lalu disimpan bisa di Google Drive, bisa di satu folder tertentu, dan lain sebagainya. Sehingga ketika pun bukti fisiknya hilang, kita sudah mempunyai backup filenya di Google Drive misalnya. Seperti itu gambaran secara simpel untuk tabel pembukuan. Nah, di akhir kita ada mungkin laporan keuangan. Ini cukup simpel sekali. Kita tulis pemasukan, pengeluaran seperti yang kita lihat. Nah, dari pemasukan dan pengeluaran ini sebenarnya bisa kita detailkan lagi dengan hal-hal yang lebih detail. Misalnya pemasukan, oh ternyata dapat dari penjualan produk sekian, kita kelompokkan jadi satu. Oh ternyata hibah sekian, kita kelompokkan jadi satu. Nah, muncullah angka saldo misalnya 1.500.000. Lalu yang kedua pengeluaran 1.275.000. Nah, itu pun bisa kita detailkan lagi misalnya. Oh yang akun biaya perlengkapan ternyata muncul sekian, biaya sewa muncul sekian dan seterusnya. Ini akan fleksibel dan tergantung dengan kebutuhan. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika pemasukan dan pengeluaran ini akan lebih didetailkan lagi dengan akun-akun khusus. Jadi dari hasil transaksi tadi ada banyak misalnya biaya sewa di bulan apa, biaya perlengkapan. Nah, itu kita jadikan satu akun. Yang perlengkapan sama dengan perlengkapan, yang sewa sama dengan sewa, sehingga kita tahu, oh biaya perlengkapan kita sekian, biaya sewa kita sekian dalam satu bulan tertentu.
Nah, sebenarnya ketika kita menginventaris laporan keuangan bulanan ini, pada akhirnya di akhir tahun kita bisa mengetahui posisi keuangan dari organisasi selama 1 tahun atau 1 periode pencatatan akuntansi. Nah, disclaimer lagi bahwa seluruh pencatatan keuangan yang ditampilkan ini disebut sebagai pembukuan keuangan sehingga belum memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Walaupun pada akhirnya kita harapannya bisa masuk kepada sistem akuntansi yang terstandar, tapi setidaknya ini memudahkan bagi Bapak Ibu atau saudara sekalian untuk melakukan pencatatan keuangan di dalam organisasi. Ya, demikian mungkin gambaran umum dari saya berkaitan dengan dasar-dasar pengelolaan keuangan sederhana yang harapannya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara dalam melakukan pengelolaan keuangan di dalam organisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah salah satu pelatihan yang diharapkan dari PKMM Gardu Action yang anggotanya ada 5 orang dan salah satunya adalah saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.